Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa lagi di channel pembelajaran bahasa Inggris untuk pemula. Ini merupakan video ketiga. Di video ini kita akan membahas tentang pronoun atau kata ganti. Sebelum video pembelajaran ini kita mulai, tolong jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Pronoun, kata ganti. Apa itu pronoun atau kata ganti? Pronoun atau kata ganti adalah kata yang digunakan untuk menggantikan noun atau noun phrase. Noun kita bahas di video kedua adalah kata benda. Sedangkan noun phrase adalah kumpulan kata yang membentuk kata benda. Berikut contoh pertama di mana pronoun menggantikan noun. Heru is a student. He is my friend. Heru adalah seorang siswa. Dia adalah temanku. Heru di sini merupakan noun. Dan he atau dia di sini merupakan pronoun. Kata he atau dia di sini menggantikan Heru yang merupakan noun. Contoh kedua, menggantikan noun phrase. The beautiful girl is Annie. She is a singer. Gadis cantik itu adalah Annie. Dia adalah seorang penyanyi. Kata the beautiful girl atau gadis cantik itu merupakan noun phrase, sedangkan she atau dia merupakan pronoun. Kata she atau dia dalam kalimat kedua ini menggantikan kata the beautiful girl atau gadis cantik itu yang ada di kalimat pertama. Lalu, apa sajakah jenis-jenis pronoun? Yang pertama ada personal pronoun. Yang kedua, ada possessive pronoun. Yang ketiga, ada reflexive pronoun. Yang keempat, ada reciprocal pronoun. Yang kelima, ada demonstrative pronoun. Yang keenam, ada indefinite pronoun. Yang ketujuh, ada interrogative pronoun. Yang kedelapan, ada relative pronoun. Mari kita bahas jenis-jenis pronoun berikut satu persatu. Satu, personal pronoun. Personal pronoun adalah kata ganti orang atau benda yang menunjukkan si pembicara atau orang ke-1, lawan bicara atau orang kedua, dan yang dibicarakan atau orang ketiga. Berikut merupakan personal pronoun. First person atau orang ke-1 atau pembicara. Singular, bentuk tunggalnya adalah I atau saya, sedangkan plural atau bentuk jamaknya adalah we atau kita. Second person atau orang kedua atau lawan bicara. Singular,
bentuk tunggalnya adalah you atau kamu, dan bentuk plural atau jamaknya adalah you atau kalian. Third person atau orang ketiga atau yang dibicarakan. Bentuk tunggalnya atau singularnya adalah she, he, dan it. Artinya dia. Sedangkan bentuk plural atau jamaknya adalah they atau mereka. Lalu, apa fungsi personal pronoun? Dalam kalimat, fungsi personal pronoun yang pertama sebagai subjek, yang kedua sebagai objek. Berikut contoh dari fungsi personal pronoun sebagai subjek. I study English. Saya belajar bahasa Inggris. Kata I dalam kalimat tersebut berfungsi sebagai subjek. Contoh kedua adalah she works hard. Dia bekerja keras. She dalam kalimat ini berfungsi sebagai subjek. Sekarang kita ke objek, contohnya sebagai berikut. Tony always help me. Tony selalu membantuku. Kata me dalam kalimat tersebut merupakan objek. Contoh kedua, Yuda met her yesterday. Yuda bertemu dia kemarin. Dalam kalimat ini, her merupakan objek. Berikut ini merupakan pronoun yang difungsikan sebagai subjek. Yang pertama ada I, artinya aku atau saya. Yang kedua ada you, artinya kamu atau kalian. Yang ketiga ada we, artinya kita atau kami. Yang keempat ada they, artinya mereka. Yang kelima ada she, artinya dia, digunakan untuk perempuan ya. Yang keenam ada he, yang artinya dia, digunakan untuk laki-laki. Selanjutnya ada it, artinya dia atau ia atau itu, digunakan untuk hewan, benda, atau keadaan. Sedangkan pronoun yang difungsikan sebagai objek adalah sebagai berikut. Sekali lagi, pronoun yang difungsikan sebagai objek sebagai berikut. Yang pertama ada me, yang artinya aku atau saya. Yang kedua ada you, yang artinya kamu atau kalian. Yang ketiga ada us, artinya kita atau kami. Yang keempat ada them, artinya mereka. Yang kelima ada her, yang artinya dia, digunakan untuk perempuan. Selanjutnya ada him, artinya dia, digunakan untuk laki-laki. Yang terakhir ada it, artinya dia, ia, atau nya, digunakan untuk hewan atau benda atau keadaan. 2. Possessive pronoun. Possessive pronoun adalah pronoun atau kata ganti yang menunjukkan kepemilikan atau kepunyaan. Possessive pronoun dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dependent, yang kedua adalah independent. Mari kita bahas satu persatu. Dependent. Dependence kalau dalam bahasa Indonesia artinya bergantung atau tidak dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu, possessive pronoun jenis ini harus diikuti oleh noun atau kata benda. Contohnya, that is my house.
Itu adalah rumahku. Contoh yang kedua, your bag is heavy. Tas kamu berat. Kata-kata yang tercetak warna biru merupakan possessive pronoun jenis ini. Sedangkan kata-kata yang tercetak warna hijau merupakan noun atau kata benda. Berikut adalah anggota possessive pronoun jenis dependent. Yang pertama adalah my, artinya ku. Contohnya my pen. Yang kedua adalah your, artinya kamu. Contohnya your book. Yang ketiga adalah our, artinya kita atau kami. Contohnya our ball. Selanjutnya ada their, artinya mereka. Contohnya their hobby. Selanjutnya ada her, memiliki arti nya dan digunakan untuk perempuan. Contohnya her doll. Selanjutnya ada his, memiliki arti nya, digunakan untuk perempuan. Contohnya his ruler. Selanjutnya ada its, memiliki arti nya dan digunakan untuk benda atau hewan. Independent. Independent kalau dalam bahasa Indonesia artinya yang berdiri sendiri atau tidak bergantung dengan yang lain. Oleh karena itu, possessive pronoun jenis ini tidak diikuti oleh noun atau kata benda. Contohnya, the book is mine. Buku itu milikku. Contoh yang kedua, this car is his. Mobil ini miliknya. Kata-kata yang tercetak warna coklat merupakan possessive pronoun jenis ini. Berikut merupakan anggota possessive pronoun jenis independent. Yang pertama ada mine, artinya milikku. Yang kedua ada yours, artinya milik kamu. Yang ketiga ada ours, artinya milik kita atau milik kami. Selanjutnya ada theirs, artinya milik mereka. Selanjutnya ada hers, digunakan untuk perempuan, memiliki arti miliknya atau milik dia. Selanjutnya ada his. His digunakan untuk laki-laki dan memiliki arti miliknya atau milik dia. Selanjutnya ada its. Its digunakan untuk benda atau hewan dan memiliki arti miliknya. Sekian video pembelajaran kali ini. Untuk jenis pronoun yang tersisa akan dibahas di video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.